Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Di minggu terakhir ini, apa yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya Bapak Gembala, biarlah hati ini, pagi ini kita bisa menangkapnya. Kita akan katakan firman, jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap
sorak-sorai bagi Tuhan. Semuanya haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau, haleluya. Kami rindu rahmat-Mu, kuasa-Mu yang menyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan isi hatinya oleh firman-Nya. Tuhan mau firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan mau firman Tuhan yang kita dengar pagi ini benar-benar masuk dan bertumbuh dalam hidup kita masing-masing. Di minggu terakhir di tahun 2021 kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk memuji Tuhan, masih diberi kesempatan untuk melayan pekerjaan Tuhan, masih bisa dipertemukan satu dengan yang lain dalam suasana ibadat seperti ini. Saya percaya ini bukan karena kekuatan kita, tapi ada kekuatan Tuhan menuntun saudara saya. Hingga saat ini kita ada sebagaimana ada. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang bekerja berkarya, mengurapi kami semua dan mengurapi hamba-Mu, agar hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, dan firman-Mu boleh memberkati kami semuanya. Dan segala pujian yang telah kami lakukan, korban syukur kami telah kami berikan, itu semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, serta kami buka hati kami agar firman-Mu memberkati kami semuanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sepakat berkata amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu lihat kiri kanan, bilang begini, sekalipun maskernya tetap dipakai, bilang begini, selamat Natal bagi kita semuanya. Ya, cukup salam begini saja ya. Oke, silakan duduk, silakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Saya sungguh bersuka cita karena apa? Hari ini rasa perjalanan kita sudah di ujung tahun 2021. Bahkan minggu ini adalah minggu yang terakhir dalam tahun ini. Saya menyadari jika kita bisa ibadah sampai hari ini sungguh luar biasa kasih Tuhan. Amin. Kalau saudara saya masih bisa melayani sekalipun banyak tantangan, banyak himpitan, tapi kalau Bapak Ibu masih bisa melayani sampai hari ini, saya mau katakan itu bukan karena kita hebat, tapi karena ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita, sehingga kita masih bisa melayani sampai hari ini. Aduh, ini belum sarapan semua ini. Nah, saudara kasih Tuhan, seyogyanya sukacita kita ini melimpah. Kenapa? Karena kita sudah merayakan Natal, betul? Siapa yang hadir tanggal 19 kemarin? Banyak yang nggak datang. Ya. Saya percaya sukacita Natal sampai hari ini kita rasakan. Amin. Natal tanggal 19
sudah lakukan. Sekalipun memang suasananya tidak seperti tahun-tahun lalu di sebelum masa pandemi ya. Kita Natal terdirilah, kita sudah berdoa tidak kurang-kurang, doa puasa, doa pengerja, minta supaya pada hari hanya cuacanya baik dan terang. Ternyata diberi hujan, itu pun berkat Tuhan. Amin. Buktinya kita bisa rayakan Natal ya. Tanggal 22 kemarin kita juga merayakan Natal Kids di tempat ini. Luar biasa. Anak-anak Kids 2 tahun lebih. Ya kurang lebih tidak ada ibadah Kids di gereja. Tetapi kemarin waktu mereka datang, ibadah sukacitanya luar biasa. Ya anak-anak antusias untuk mengikuti ibadah, apalagi hadiahnya luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan support luar biasa buat Natal Kids. Anak-anak Kids luar biasa pulang sampai nggak bisa tangan satu, tangan dua, penuh semuanya di tenteng. Anak-anak senang sekali ya. 2 tahun tidak ibadah, tapi waktu ibadah Natal hadiahnya luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan dukungan, doa dan dukungan hadiah dan sebagainya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Aduh loyo lagi saudara. Sudah akan kasih Tuhan ya. Natal terus berjalan. Kemarin saya juga Natalan. Maaf kalau kemarin kita tidak ada ibadah secara offline. Karena apa? Karena kita pagi-pagi sudah ada di Stadion Mini. Natal di sana dan sekaligus pendabisan gereja yang baru. Ada beberapa jemaat bilang, kenapa tidak ada ibadah di tempat kita? Ada ibadah, cuman tidak ketemu seperti ini. Ya. Saudara akan kasih Tuhan, sekalipun ibadah secara online, tidak mengurangi semangat saudara dan saya, amin. Saya pun ikut ibadah terlebih dulu, sebelum berangkat, jam 8 kurang seperempat, baru saya berangkat ke Perkoto, sampai siang, sampai selesai. Kemudian ada beberapa keluarga jemaat yang kita kunjungi, kemudian kita ada beberapa jemaat yang butuh ketemu dengan saya, ya, untuk ada beberapa yang dibicarakan, pulang jam 9:30 baru sampai di rumah. Pinginnya mau istirahat, tapi ternyata ada yang minta dan sebagainya. Sebagai gembala, sebagai wujud perhatiannya kepada jemaat Tuhan, tetap meluangkan waktu untuk bisa ketemu. Amin. Oh, ini kan khotbah terakhir minggu, mau 2 jam, no problem. Amin. Siap 2 jam? Oh, prokes om, prokes. Ya jelas lah juga prokes ini ya. Ya. Ini kan bonus ya. Saya bilang sama istri saya, pokoknya saya harus sampaikan firman Tuhan, tutup tahun saya akan sampaikan firman Tuhan, minggu terakhir saya akan sampaikan firman Tuhan, minggu pertama saya bilang istri saya yang khotbah saya pelempar Iman Kudus. Kenapa? Masa diborong sendiri. Untuk selanjutnya jadwal kita berjalan seperti biasa. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Ya, karena ini ibadah kita masih suasana Natal. Natal identik dengan sukacita. Natal identik gua pokoknya semuanya baru. Waduh, baju baru, sepatu baru, tas baru, bulu mata baru. Wah, pesan tapi ya. Semuanya sesuatu yang baru. Tapi Tuhan tidak melihat hal itu. Mau baju baru kah, secara apa, sepatu baru, Tuhan tidak lihat itu. Tetapi yang Tuhan lihat hatimu selalu baru. Amin. Itu yang terpenting. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindukan. Selalu baru, selalu semangat baru, bergairah terus melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun tidak mudah, tapi kita lakukan itu karena kasih Tuhan. Dia sudah nyatakan bagi kita sekalian. Kasihnya itu kasih yang luar biasa. Amin. Seyoknya semangat saudara saya. Memasuki tahun yang baru pun, sekalipun banyak orang memprediksi macam-macam, saya percaya tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, himpitan boleh ada, yang terpenting penyertaan Tuhan nyata di kehidupan kita. Amin. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun, terpenting penyertaan Tuhan, itu terpenting. Dalam keluarga, dalam usaha, sekolah, maupun dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara dengan tema kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus menggerak persaudaraan. Tema ini hampir sama dengan tema gereja-gereja Tuhan, PGI ya. Yaitu tema PGI itu cinta kasih Kristus menggerak persaudaraan.
Jadi ini tema Natal secara umum gereja Tuhan, termasuk kita di dalamnya. Ya. Saya percaya ketika PGI mengusungkan tema ini, pasti punya kerinduan. Ada sesuatu yang ingin dicapai, ada sesuatu yang ingin disampaikan pada gereja Tuhan. Sudah barang tentu yang bertalian dengan kasih Kristus. Di dalam surat Petrus itu menulis kepada jemaat Tuhan atau orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan yang ada di Asia Kecil. Tujuan Petrus memberikan ayat ini supaya apa? Supaya orang-orang Kristen pada waktu itu yang ada di beberapa daerah di daerah Asia Kecil itu meliputi ada beberapa daerah, di situ disebut ada Pontus, ada Galatia, ada Kapadokia, ada Bitinia, dan lain-lainnya. Petrus tuliskan ini kepada mereka. Kenapa? Karena Petrus mau supaya jemaat ada di Asia Kecil yang ada di perantauan itu, iman mereka tetap kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Iman mereka tetap kuat dalam Tuhan. Kenapa? Sebab jemaat Tuhan yang ada di daerah perantau, yang ada di Asia Kecil, ternyata hidup mereka diproses Tuhan. Banyak himpitan, banyak tantangan yang mereka hadapi. Tetapi Rasul Petrus rindu supaya jemaat Tuhan itu tetap menjadi jemaat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Dengan kata lain, tetap memiliki yaitu ketaatan untuk mengiringi Tuhan. Sekalipun banyak proses, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak himpitan, tapi Petrus berkata, tetap setia dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab ada upah, ada sesuatu yang tersimpan di sorga, yang kekal, dan itu menanti mereka. Kenapa mereka tetap bertahan dalam Tuhan? Supaya anugerah keselamatan mereka peroleh. Kenapa mereka tetap setia dalam Tuhan? Supaya mereka mendapatkan puji-pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Ayat keempat, 5, 6, dan ke-7. Maka dari itu, Petrus berkata, tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun banyak himpitan, banyak tantangan, tapi biarlah tetap setia. Itu maksud Petrus. Tapi ayat ini bukan hanya kepada orang-orang perantau yang ada di daerah di Asia Kecil, tapi ini juga berlaku kepada kita. Amin. Amin. Supaya kita tetap setia dalam Tuhan. Tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan, apa sih keistimewaan daripada kasih Kristus? Ya, di bagian selanjutnya, kenapa sih bertanya dengan teman kita, kenapa sih kasih Kristus itu menjadi pondasi yang menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk membangun dalam kasih persaudaraan? Sesuai dengan tema kita, apa keistimewaan daripada kasih Kristus itu? Kalau Petrus tadi berpesan kepada jemaat Tuhan yang ada di daerah perantau di Asia Kecil, supaya tetap setia karena ada upah, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka dipuji, dan juga supaya mereka dimuliakan. Lalu bagian ayat yang kita baca, ayat ke-20, coba kita baca dulu. Di dalam ayat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 mulai, demikian firman Tuhan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. 21. Kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat 22. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat apa? Dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ulangi sekali lagi 22, 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu telah mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bertalian dengan tema kita, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Apa keistimewaan daripada kasih Kristus? Sehingga kasih Kristus itu dapat menjadi dasar atau pondasi atau motornya kekuatan kita untuk membangun kasih persaudaraan. Apa keistimewaannya? Kita lihat yang pertama, keistimewaan pada kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus itu dapat menjadi penggerak atau pondasi atau kekuatan yang mendorong kita untuk membangun kasih persaudaraan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama itu karena kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban. Katakan kasih yang rela berkorban. Jadi kasih Kristus itu adalah kasih yang tulus. Kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak meminta imbalan. Ya, kasihnya itu adalah memberi. Makanya kasih yang dipakai di sini menekankan kepada kasih agape, kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang tidak meminta imbalan. Bahkan kasihnya rela berkorban. Itu keistimewaan daripada kasih Kristus. Kasihnya rela berkorban. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-17 hingga ke-19. Itu tentang pemberitahuan tentang penderitaan Kristus. Ya. Bukti pada penderitaan Kristus. Yesus dihina. Ya. Yesus diolok. Yesus diludah, dicambuk, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu semuanya dia lakukan. Dia taat menjalani itu semuanya. Membuktikan bahwa dia rela berkorban. Itu keistimewaan kepada kasih Kristus. Kenapa itu dia lakukan? Itu semuanya dia lakukan membuktikan bahwa dia mau mentaati kehendak Bapaknya. Itu semuanya dilakukan karena dia mau menanggung dosa setiap umat manusia. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat yang ke-39. Tuhan Yesus sebelum disalibkan, ya, dia berdoa di Taman Getsemani. Menjelang dia mau ditangkap, dia berdoa di situ. Dia bawa beberapa muridnya. Di situ mengatakan bahwa aku rasanya pingin mati. Dia juga ada rasa ketakutan. Sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus berdoa. Ya. Coba kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ayat 36 hingga 39. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Cerita terakhir ayat ini, akhirnya Yesus berdoa sampai 3 kali. Dia minta jikalau boleh biarlah cawan ini lalu padaku. Tapi ternyata Yesus harus mati. Jadi itulah saya katakan, apa sih keistimewaan pada kasih Allah pada manusia? Ya. Apa keistimewaannya?
Sehingga itu menjadi dasar untuk menggerak kasih persaudaraan kita. Jadi hubungan persaudaraan kita tuh tidak hanya kasih manusia semata-mata, tapi yang Tuhan mau kasih Kristus yang menjadi pondasinya. Makanya tadi di dalam ayat ke-22, biarlah kasih itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya kasih tidak setengah-setengah, tapi kasih sepenuh hati. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, tolok ukurnya bukan manusia, tapi kasih Kristus. Jadi keistimewaan daripada kasih Kristus yang dia sudah nyatakan buat kita, yaitu kasihnya adalah kasih yang rela berkorban. Amin. Amin. Kasihnya adalah kasih yang rela berkorban. Tuhan mau apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, apapun bentuk sesuatu yang kita kerjakan, ketika kita mau lakukan itu, entah itu berhubungan dengan orang atau berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan mau tolong ukurannya itu kasih Tuhan. Amin. Sebab itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Karena kasih Kristus sendiri, dia kasih yang rela berkorban, dia nyatakan bagi kita. Dia diolok, dia dihina, dicaci maki, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Terjadi. Itulah yang saya katakan, kasihnya itulah kasih yang luar biasa. Keistimewaan daripada kasih Kristus bagi kita. Dia rela berkorban untuk saudara dan saya. Ketika dia sudah menyatakan kasihnya bagi kita sedemikian rupa, biarlah itu juga yang menjadi dasar setiap apapun yang kita lakukan. Terlebih di dalam kita membangun kasih persaudaraan kita. Amin. Amin. Kalau waktu Natal kemarin saya katakan, kenapa kasih Kristus itu harus menjadi pondasi kita untuk menghubung persaudaraan? Supaya terjadi kerukunan. Ya. Sehingga terwujud sebuah kerukunan. Kerukunan itu, kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalamnya setiap umat manusia di dalam itu saling menghormati, menghargai. Di tengah keluarga, kalau di tengah keluarga itu sudah tidak ada saling menghormati, menghargai, maka suasananya tidak nyaman. Ya, antar suami istri dengan anak, orang tua dengan anak dan sebagainya. Kasih Kristus itu membaharkan kerukunan. Bahkan yang kedua, kasih Kristus itu ketika kita membangun hubungan persaudaraan, maka itu membawa kita untuk hidup dalam berkat Tuhan. Betul enggak? Lalu yang ketiga, ketika kasih Kristus itu menjadi pondasi dalam hubungan kita membangun hubungan kasih persaudaraan kita. Bukan hanya kita kita diberkati, bukan hanya ada kerukunan, tapi kita juga disukai oleh banyak orang. Contoh jemaat yang mula-mula. Nah, hari ini kita baru masuk dalam poin yang pertama. Keistimewaan daripada kasih Kristus, sehingga kasihnya menjadi pondasi dalam hubungan persaudaraan kita. Yang pertama, keistimewaannya karena kasih Kristus ada kasih yang rela untuk berkorban. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan pada kasih Kristus. Yang kedua adalah karena kasih Kristus itu adalah kasih yang mendamaikan. Kasih yang dapat mendatangkan kedamaian. Ya. Siapa yang perlu diperdamaikan? Yang perlu diperdamaikan adalah yang pertama manusia dengan Allah. Kenapa manusia perlu diperdamaikan dengan Allah? Agar manusia itu bisa kembali berhubungan dengan Allah. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia itu terputus. Contoh Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka dari itu perlu diperdamaikan. Supaya kita manusia yang berdosa kembali dapat bersekutu, kembali dapat menikmati hubungannya dekat dengan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia dengan sesama perlu diperdamaikan. Supaya apa? Supaya dapat saling memperdulikan, saling menopang, ya? Kemudian saling memperhatikan serta mengasihi. Untuk berdamai itu memang tidak mudah. Ya. Apalagi kalau orang itu pernah membuat kita kecewa.
membuat kita menjadi mungkin sakit hati dan sebagainya. Tapi berdamai itu perlu, amin. Selain manusia dengan Allah. Yang kedua, yang perlu diperdamaikan manusia dengan sesamanya. Mudah nggak berdamai? Pernah ngalami salah paham? Sering atau? Sering? Kalau suasana itu lagi kita alami, enak nggak suasana itu? Pasti nggak enak. Tapi seringkali itu kita pertahankan. Aku kan bukan saya yang salah, dia yang salah, betul nggak? Ngotot-ngototan. Tapi sampai kapan kita mau bertahan dalam kondisi seperti itu? Supaya suasananya menjadi baik, maka perlu berdamai. Supaya suasananya tidak tegang terus. Ya. Sesama manusia saja ketika tidak berdamai nggak enak, apalagi dengan Tuhan. Hubungan jauh, tidak merasa kehangat dengan Tuhan, berdoa rasanya mental, berdoa rasanya hampa. Maka dari itu sebelum berdoa, jika ada sesuatu yang membuat kita menjadi gancalan dalam hati ini, harus dibereskan terlebih dulu, ya, supaya doa kita tidak menjadi terhambat, ya, supaya doa kita betul-betul boleh dijawab Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 24 hingga 25, itu contoh untuk berdamai. Ketika kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan pun, kalau kita nggak berdamai, nggak akan pernah diterima Tuhan. Berdamai dulu, setelah kita bawa korban syukur kita. Kita perlu berdamai, ya. Di dalam Injil Matius pasal 5 ke 24 hingga 25, ya. Tidak kita baca. Kita membaca dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 hingga ayat 10. Coba kita perhatikan 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat ke-9 hingga ke-10. Demikian firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat ke-9 dan ke-10. Ya, supaya lebih lengkap saya bacakan ayat yang ke-7 mulai, ya. Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, perhatikan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus apa? Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai apa? Pendamai bagi siapa? Bagi dosa-dosa kita. Jadi yang kedua, sudah dikasih Tuhan, keistimewaan daripada kasih Kristus. Ya. Yang kedua adalah kasih Kristus adalah kasih yang membawa perdamaian. Yang bisa mendamaikan manusia yang berdosa. Supaya kembali bisa berhubung dengan Tuhan. Makanya yang pertama, siapa yang perlu diperdamaikan? Yaitu manusia dengan Allah. Yang kedua, manusia dengan sesamanya. Kemudian yang ketiga, manusia dengan dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat menerima keberadaannya. Bersyukur kepada Allah mengenai dirinya sebagai ciptaan Allah yang mulia. Jadi manusia perlu diperdamaikan. Yang pertama, manusia dengan Allah. Kemudian dengan sesamanya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, untuk berdamai itu tidak mudah. Tapi kalau saudara bisa berdamai, saya mau katakan itu bukan karena kita kuat, tapi karena ada kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Makanya tadi ayat ke-22 tadi dalam 1 Petrus tadi itu dengan tegas berkata, ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh, ya. Perhatikan ayat yang ke-22 tadi, karena kamu telah menyucikan diri oleh kebenaran
oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi tolok ukurnya kasihnya itu sungguh-sungguh. Kasih agape, kasih yang rela untuk berkorban, kasih yang tidak menuntut imbalan apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita mau melakukan perdamaian dengan sesama kita. Jadi kasih Kristus itu yang mendorong kita. Ketika kasih Kristus itu mendorong kita untuk bisa berdamai, saya percaya itu akan bisa terjadi. Amin. Amin. Nah, ini yang kedua, sudah dikasih Tuhan. Lalu yang ketiga, keistimewaan pada kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, ya. Yang ketiga itu adalah karena kasih Kristus adalah kasih yang tidak berubah. Katakan kasihnya tidak berubah. Ya. Kan ada lagu kasih Yesus tidak berubah, tuh gimana lagunya dong? Tuhan Yesus ini tidak berubah, kasihnya pun tidak berubah. Cuma sekali berubah adalah kasih manusia, betul nggak? Betul? Kalau orang itu peduli dengan kita, kita gampang mengasihinya. Tapi kalau orang itu sudah menolak, yang nggak suka dengan kita, waduh rasanya berat. Itu kasih manusia. Tapi saya rindu kita semua yang sudah mendengarkan ibadah Natal, baik itu di gereja kita sendiri, bahkan mungkin lihat di YouTube dan sebagainya, yang membahas tema yang sama, kasih Yesus menggerakkan persaudaraan, dan saya percaya punya pembahasan masing-masing, ya. Saya pun melihat ada beberapa gereja Tuhan yang cukup besar dengan tema yang sama. Salah satu saya melihat gereja terbesar di Medan, Bapak Pendeta Jonan, ya. Dia mengatakan kasih persaudaraan itu, dia lebih menekankan kenapa kasih persaudaraan itu perlu kita lakukan, supaya kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Lalu poin yang kedua dia katakan kenapa kasih persaudaraan itu perlu kita terus kerjakan sebagai gereja Tuhan, supaya hidup persaudaraan itu diberkati Tuhan. Poinnya berbeda, tapi firmannya kita tahu sama. Amin. Orangnya berbeda menyampaikan, tetapi yang mau saya katakan di sini, mau siapapun menyampaikan tema itu atau firman Tuhan, yang penting saudara saya itu mempersiapkan diri. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, tangkap itu untuk menjadi makan rohani kita, membekali kita untuk melangkah memasuki tahun yang baru. Amin. Jadi ini saudara kasih Tuhan pagi hari ini. 3 keistimewaan pada kasih Kristus. Yang itu menjadi pondasi, yang menjadi penggerak, kekuatan, atau motornya ketika kita mau membangun kasih persaudaraan. Ingat 3 poin ini, ya. Yang pertama, karena kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban. Yang kedua, kasih Kristus adalah kasih yang membawa untuk kita bisa berdamai satu yang lainnya, berdamai dengan Tuhan, berdamai sesama, dan juga berdamai dengan diri sendiri. Lalu yang ketiga, kasih Kristus, kasih yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan kasihnya juga dia nyatakan, dia mati di atas kayu salib, ya. Semuanya dia lakukan karena ia mau mengampuni, menanggung segala dosa apa yang telah kita perbuat sebagai umat manusia, supaya saudara yang berdosa kembali mendapat menikmati hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Jadi sebagai terakhir, penutup dalam firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini, jadikanlah kasih Kristus sebagai kekuatan, sebagai pendorong, penggerak, ya, untuk membangun hubungan di dalam hubungan kasih persaudaraan kita, ya. Sebab ketika itu mendasari kita, maka saya percaya kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya, ya, baik dalam hubungan kita antara umat beragama, hubungan kita sebagai orang percaya, maupun di dalam lingkungan kita tinggal, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Biarlah kasih Kristus itu yang menjadi pondasinya. Biarlah semuanya mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Amin. Inilah firman Tuhan yang pagi ini dalam ibadah kita
di minggu terakhir di bulan Desember tahun 2021 dengan suatu kerinduan agar firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita menaikkan puji mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Sungguh amin. Yesus ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan dari awal kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku udah kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku udah kasih Tuhan. Biarlah kasih Kristus itu yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Kasih Allah bagi dunia ini sudah nyatakan lewat anaknya yang tunggal. Dia berikan bagi kita. Ketika anaknya dia sudah nyatakan bagi kita. Dan anaknya itu ada di kehidupan kita. Dan kasih Allah itu dia sudah nyatakan bagi kita lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah kasih Kristus itu yang menjadi suatu kekuatan, satu penggerak, motor ketika saudara dan saya membangun hubungan persaudaraan satu yang lain. Ketika itu kita lakukan, maka apa yang salah kita dengar hari ini, bahwa kasih Kristus itu adalah kasih yang rela berkorban bagi kita. Dan kasihnya itu adalah kasih yang membawa perdamaian, yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan berdamai dengan diri. Dan ketika kasih Kristus itu yang menjadi penggerak dalam kehidupan kita, hubungan persaudaraan, maka yang ketiga, keistimewaannya bagi kita, saudara dan saya boleh menikmati kasihnya yang terus selalu baru tiap hari bagi kita. Karena kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya jika kita hari ini ada sebagaimana ada, itu semuanya bukti karena kasih Tuhan yang dia sudah nyatakan bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu telah kami dengar, Firman-Mu telah kami Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami semua umat Tuhan yang hadir pagi ini. Kiranya firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman itu memberkati kami semuanya. Yang lemah kami dikuatkan, yang menghadapi perang rohani kami diberikan kemenangan. Kami yang saat ini mungkin merasa jauh dengan Tuhan, bahkan hubungan kami sama yang lain yang tidak berjalan baik, bila kasih Kristus supaya itu membah kami, sehingga terjadi suatu pemulihan hubungan kami satu yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulai di tengah keluarga kami sendiri, di tengah-tengah lingkungan di mana kami tinggal, maupun dalam kehidupan kami berjemaat Tuhan. Oleh karena biarlah firman Tuhan benar-benar hidup dalam kehidupan kami semuanya, sehingga ketika kami pulang benar-benar ada kelegaan, ada sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Masih dalam suasana momen Natal ini, biarlah benar-benar damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan jemaat Tuhan yang hadir, baik anak-anak sampai kepada orang dewasa yang melayani maupun dilayani, semuanya kami diberkati Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir dalam ibadah minggu Tuhan, karena faktor usia, karena usia mereka yang sudah lanjut. Kami berdoa supaya mereka pun yang mengikuti ibadah, mungkin di rumah mereka masing-masing, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan bagi mereka, supaya iman mereka tetap kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami tidak lupa berdoa menyerahkan untuk persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang bekerja mengurapi setiap kami semuanya. Alat-alat kami pakai, demikian juga yang lain, supaya kami tetap beri kekuatan dan kemampuan, sehingga kami boleh melakukan, mengerjakan kekuatan dan tuntun Tuhan menyertai kami. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, seperti Tuhan menuntun ketika kami berangkat
Demikian juga pada waktu kami pulang, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi semua kami semuanya. Sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kehadiran-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Dari awal, pertengah, sampai di ujung ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari saudaraku kasih Tuhan, setiap kita yang ada di tempat ini, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.